Episode 37. Jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya ya, gara-gara ada yang membesar di luar kendali, Aileen jadi urung untuk makan siang dengan sang kekasih. Keluar dari ruangan Pak Alan, Aileen langsung mencari di mana keberadaan Nora dan William. Menurut salah satu teman yang dia temui, Nora dan William sudah lebih dulu menuju kantin perusahaan. Jadi dengan cepat Aileen menyusul, menggunakan lift untuk turun ke lantai 1, kantin perusahaan ini berada tak jauh dari area lobi. Tentang Ibu Feli sudah tidak terlalu Aileen pikirkan, dia bahkan akan berusaha untuk kembali menghormati wanita tua itu. Aileen, panggil Nora saat melihat sang sahabat memasuki area kantin. Nora dan William sudah duduk di salah satu meja. Mendengar panggilan itu Aileen hanya melambai. Dia lebih dulu mengambil makanannya sendiri, sebelum akhirnya ikut bergabung duduk di meja yang sama. Kupikir kamu makan bersama Pak Alan, ucap Nora. William hanya mengamati pembicaraan kedua gadis tersebut. Tidak, tadi aku datang ke sana bersama Ibu Feli. Ibu Feli meminta maaf tentang survei kemarin, sebenarnya survei itu adalah tanggung jawab dia. Hah, apa? Jadi dia sengaja melimpahkan pekerjaannya pada kita. Pak Alan sudah menegur, karena itulah Ibu Feli meminta maaf. Tapi dia hanya minta maaf padamu. Harusnya minta maaf padaku dan William juga, tuntut Nora. Sepertinya setelah jam istirahat beliau akan memanggil kalian berdua masuk ruangannya, jawab Aileen pula. Jangan bicara terus, cepat habiskan makanan kalian berdua, ucap William, menengahi pembicaraan kedua gadis tersebut. Iya Will, balas Nora dengan sangat lembut, sementara Aileen hanya mengangguk kecil. Di saat Aileen dan Nora mulai menyantap makanannya, diam-diam William menatap ke arah Aileen. Dia tidak bodoh, William sadar betul bahwa Aileen tidak menaruh rasa padanya. Justru Nora yang secara terang-terangan menunjukkan rasa suka. Terlebih saat ini Aileen dan Nora bersahabat pula, jadi William tak ingin merusak persahabatan tersebut hanya karena perasaannya sendiri. Aileen jelas tak akan pernah membalas perasaannya, meskipun Aileen suka sekaligus, sebab Aileen pasti akan lebih memilih mempertahankan persahabatan dengan Nora dibanding dia. Awalnya William ingin memberi Aileen potongan ayam, namun akhirnya dia memberikan pada kedua gadis itu. Aku tadi tidak sengaja mengambil terlalu banyak, kata William. Ah terima kasih, lain kali berikan saja padaku semua. Jangan berikan pada Aileen, balas Nora yang meleleh dengan perhatian William. Meskipun selama ini William tidak pernah menanggapi perasaannya tetapi Nora merasa beruntung karena William tetap memperlakukannya dengan hangat, meskipun sebenarnya sikap hangat itu juga William berikan pada yang lain. Iya Will, berikan saja semuanya pada Nora. Biar dia gendut, balas Aileen, lalu terkekeh sendiri, sementara Nora langsung memukul lengannya. Aduh, sakit Nor. Bodoh amat. Cepat makan, kata William lagi dan Nora langsung patuh. 5 menit sebelum jam istirahat habis Aileen, Nora dan William sudah kembali ke meja kerja mereka masing-masing. Di saat seperti itu Feli tiba-tiba menghampiri meja mereka. Aku ingin meminta maaf tentang survei kemarin, tidak seharusnya aku memberikan tugas itu pada kalian, ucap Feli, mau tidak mau dia harus mengucapkan kata maaf ini untuk tetap mengamankan posisinya di perusahaan. Berurusan dengan Aileen ternyata sangat berbahaya. Sekarang saja Feli jadi tidak berani menatap lurus ke arah Aileen, sejak tadi saraf matanya lebih banyak tertuju pada Nora dan William. Aileen sudah menceritakan semuanya pada kami, ibu memberikan tugas itu pada kami agar ibu bisa santai-santai, balas Nora, malah melebih-lebihkan. William yang tidak ingin ada keributan lebih dari ini pun langsung segera buka suara. Kami menerima permintaan maaf ibu, terima kasih juga karena sudah mengakui kesalahan, balas William, dia menundukkan kepala masih memberi hormat. William kemudian menatap Nora, memberi isyarat untuk tidak perlu memperpanjang masalah ini, lagi pula mereka masih akan bekerja sama di perusahaan ini. Menciptakan kondisi yang kondusif adalah hal yang paling tepat daripada memperpanjang permasalahan. Dan untungnya Nora selalu patuh pada apapun perintah pria pujaannya tersebut,
jadi dia pilih diam, tidak lagi bicara dengan menggebu-gebu. Terima kasih Will, Nora, Aileen. Aku akan pergi sekarang, kalian bisa melanjutkan pekerjaan untuk input data, kata Feli kemudian, saat dia melirik ke arah Aileen, dilihatnya gadis itu masih menatapnya dengan tatapan tajam. Membuat jantung Feli rasanya seperti mau copot. Astaga, kenapa gadis itu sekarang jadi terlihat sangat mengerikan? Aku harus menghindari Aileen. Batin Feli. Secepat yang dia bisa Feli segera meninggalkan meja para anak karyawan kontrak tersebut. Cih. Sudah ditegur Pak Alan saja baru bersikap baik, kemarin-kemarin sombongnya minta ampun, ucap Nora. Apa kamu yang mengadukannya pada Pak Alan ai? Tanya Nora lagi, jadi penasaran bagaimana sang CEO mengetahui tentang peristiwa survei kemarin. Tidak, Pak Alan ingin melihat data survei itu tapi Ibu Feli belum memiliki datanya. Kita masih diminta untuk kembali ke pasar. Karena itulah Pak Alan tahu tentang hal ini, jelas Aileen bohong. Memang seperti itu, kejahatan dan kebohongan pasti akan terkuak dengan sendirinya. Di dunia ini tidak akan pernah ada rahasia yang terkunci rapat, pasti suatu saat nanti akan terbongkar. Ucap Nora yang kembali menggebu-gebu. Namun ucapannya itu malah menyinggung hati Aileen, sebab Aileen langsung teringat tentang rahasia hubungannya dengan sang dosen. Ucapan Nora terdengar seperti azab baginya, bahwa kebohongan apapun tidak akan pernah bisa disembunyikan rapat-rapat. Hanya tinggal menunggu waktu kebohongan itu akan terkuak dengan sendirinya. Hanya mendengar kalimat seperti itu saja tengkuk Aileen jadi terasa merinding. Hais, apa yang harus aku lakukan sekarang? Batin Aileen, jadi bingung sendiri karena kembali terpikir haruskah mengatakan semuanya kepada Nora dan William lebih dulu. Tapi dia belum siap. Pada akhirnya Aileen hanya mampu membuang nafas dengan kasar, coba menenangkan dirinya dengan pekerjaan. Jam pulang kantor Aileen pulang sendiri, sementara Alan langsung pulang menuju rumah kedua orang tuanya. Tiap kali pulang ke rumah ini rasanya masih ada Oma Hazel, meskipun itu hanyalah angan-angan Alan semata. Kamu datang sendiri Al. Mama kira Aileen akan ikut, ucap Mama Berta, dia yang pertama kali menyambut. Hailey masih berada di dalam kamarnya, begitu juga dengan Papa Bertrand. Aileen masih sungkan untuk datang ke sini, karena tiap kali dia datang Mama pasti bertanya kapan kami akan menikah, balas Alan apa adanya. Dan membuat Mama Berta seketika terdiam 1000 bahasa, sebab ucapan Alan itu memang benar apa adanya. Tapi satu hal yang membuat Mama Berta juga bersedih, karena jika dilihat-lihat Alan lebih peduli pada Aileen dibandingkan dia. Entah kenapa, tiba-tiba Mama Berta merasa sedikit cemburu. Merasa kini anak laki-lakinya tidak lagi berpihak padanya. Tapi berpihak pada kekasihnya. Andai kekasih Alan adalah Ivana, pasti semuanya tidak akan serumit ini. Batin Mama Berta. Aku akan naik ke kamar, ucap Alan kemudian dan Mama Berta mengangguk. Malam ini menginap di sini ya? Tanya Mama Berta, baru ingat jika dia harus mempertanyakan tentang hal ini. Alan yang sudah melangkah jadi berhenti dan menoleh ke arah sang ibu, iya, aku akan menginap untuk malam ini, balas Alan. Mama Berta langsung tersenyum lebar saat mendengar jawaban anaknya tersebut. Dia jadi semakin bersemangat untuk segera menyiapkan makan malam mereka. Semenjak Oma Hazel meninggal Mama Berta memang lebih mudah merasa kesepian, padahal sebenarnya Hailey dan Papa Bertrand selalu menemani, namun tetap saja Mama Berta merasa kurang. Masih saja selalu ingin Alan segera menikah dan kelak istrinya akan tinggal di rumah ini. Tak lama kemudian istri Alan hamil dan rumah jadi penuh dengan kehangatan tangis bayi. Tiap kali membayangkan hal itu, Mama Berta selalu merasa sangat senang, hingga tiap hari hanya itulah angan-angannya. Tiba di lantai 2 Alan tidak langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia justru lebih dulu mengetuk pintu kamar sang adik. Hailey dengan cepat membuka pintunya, Kak, kamu sudah datang, ucap Hailey. Dia membuka pintu kamarnya lebar-lebar mempersilahkan sang kakak untuk masuk.
Sebelumnya Mama Berta sudah memberitahu semua orang bahwa Alan akan pulang, jadi Hailey tidak merasa terkejut lagi ketika kakaknya itu berada di depan kamarnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Alan, dia masuk ke dalam kamar adiknya dan menatap sekitar tak ada yang berubah dari kamar ini. Di atas ranjang berserak beberapa buku, di dalam kamar ini sebenarnya ada meja belajar khusus yang bisa Hailey gunakan, tapi adiknya itu selalu lebih nyaman belajar di atas ranjangnya. Ada PR, jadi ku kerjakan sekarang saja, jawab Hailey. Bagaimana kabar Kak Aileen? Kakak belum putus dengannya. Tanya Hailey pula. Dia sudah naik lagi ke ranjangnya dan Alan duduk di tepian ranjang tersebut. Alan juga mengambil salah satu buku Hailey untuk dibaca. Masih, 2 tahun lagi mungkin kami putus, setelah itu menikah, balas Alan, putus jadi pacar dan berubah jadi istri. Mendengar jawaban lebay kakaknya tersebut Hailey sampai mendengus kesal. Apa kakak sudah benar-benar yakin dengan wanita itu? Dia sangat barbar. Sama seperti kamu, barbar, balas Alan. Jadi kakak akan menikah dengan wanita seperti aku. Kenapa tidak? Sesuatu yang terlihat buruk kadang memiliki hati yang begitu tulus. Kak Aileen sudah benar-benar membuat Kak Alan jatuh cinta. Jatuh cinta. Ya iyalah. Itu artinya Kak Alan itu sangat mencintai Kak Aileen, balas Hailey. Sementara Alan langsung terdiam, selama ini mereka hanya menjalani hubungan saja, tak pernah sekalipun membahas tentang cinta. Yang dirasa hanyalah kenyamanan dan takut kehilangan. Kenapa diam? Memangnya Kak Alan tidak pernah menyatakan cinta? Memangnya penting? Ya pentinglah, bagaimana sih? Hailey jadi kesal sendiri. Ternyata bukan Kak Alan yang kasihan jika menikah dengan Kak Aileen, sekarang aku jadi kasihan pada Kak Aileen, kenapa dia harus mendapatkan pria tidak peka seperti Kak Alan? Timpal Hailey lagi. Bagi Hailey pernyataan cinta itu sangat penting, meskipun dia sendiri belum mengenal apa itu cinta. Tapi rasanya kesal saja mendengar reaksi sang kakak. Masalahnya Aileen juga tidak pernah menyatakan cinta padaku, balas Alan kemudian. Kakak kan pria, di mana-mana pria yang lebih dulu memulai. Apa kamu sudah punya pacar? Hah? Kenapa banyak sekali tahunya? Balas Alan pula, mulai mencerca sang adik dengan pertanyaan. Tidak. Aku mana sempat pacaran, sebentar lagi aku ujian, balas Hailey. Jangan pacar-pacaran, fokus dengan pendidikanmu. Aku tahu, sekarang Kak Alan yang sedang mengganggu belajarku, balas Hailey. Alan terkekeh, dia meletakkan buku yang dipegangnya, lalu bangkit berdiri. Lanjutkanlah, aku akan ke kamar. Jawab Hailey singkat. Keluar dari kamar sang adik, Alan langsung mengambil ponselnya di saku jas. Detik itu juga Alan coba menghubungi Aileen melalui sambungan telepon. Harusnya saat ini sang kekasih telah tiba di rumah. Saat panggilan itu terhubung Aileen baru saja hendak masuk ke dalam kamar mandi, namun urung karena dia lebih dulu mendengar ponselnya bergetar. Aileen jadi berlari menuju meja riasnya, mengambil ponsel yang tergeletak di meja sana. Halo, jawab Aileen, dia menjawab dengan cepat panggilan itu setelah mengetahui yang menelpon adalah Pak Alan. Kamu sudah tiba di rumah? Tanya Alan, seraya terus berjalan menuju kamarnya. Sudah sejak tadi, sekarang mau mandi. Mau aku temani? Pak, jangan mesum. Bapak di mana? Di rumah atau apartemen? Rumah, baru saja dari kamar Hailey. Dia menitip salam untukmu. Bohong, dia pasti meminta Bapak untuk memutuskan aku. Alan langsung terkekeh saat mendengar jawaban itu, karena tebakan Aileen benar 100%. Bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Alan setelah tawanya reda, sekarang dia sudah berada di dalam kamar. Pilih untuk duduk di sofa yang ada di sana, masih menikmati sambungan telepon ini. Hailey kan tidak suka padaku, Tante Berta juga sama, tidak menyukai aku, balas Aileen, mendadak bicara dengan nada sendu. Kalau yang ini kamu sok tahu, balas Alan. Aileen di ujung sana mencebik, dia duduk di meja rias dan menatap pantulan dirinya sendiri di dalam cermin. Menatap wajahnya yang ditekuk.
Hailey mengajari aku agar bicara tentang cinta, kata Alan. Kedua mata Aileen langsung terbuka lebar saat mendengar kalimat tersebut. Hailey memintaku untuk mengatakan cinta padamu, kata Alan lagi. Hanya kata sederhana memang, namun berhasil membuat jantung Aileen jadi berdegup kencang. Pasalnya selama ini mereka berdua memang tidak pernah membahas tentang cinta. Dan sekarang ketika satu kata itu disebutkan mendadak suasana jadi terasa canggung, kikuk sendiri. Karena terkadang masih tidak menyangka bahwa hubungan mereka sekarang akan berubah jadi seperti ini. Aileen menggigit bibir bawahnya sendiri dengan kuat, pembicaraan yang membuatnya jadi berdebar. Tapi aku tidak akan mengatakannya karena Hailey, ucapan Hailey itu hanya membuatku sadar bahwa selama ini aku bodoh, ucap Alan lagi, sementara Aileen hanya mampu terdiam. Mendadak dia jadi sangat pendiam, karena pembicaraan ini benar-benar membuatnya gugup. Tapi aku juga tidak akan mengatakannya sekarang, aku akan mengatakannya saat kita bertemu, ucap Alan lagi, malah menggoda. Terserah. Balas Aileen ketus, dia sudah deg-degan mendengar kata cinta sang dosen. Tapi malah ditunda sampai mereka bertemu. Dan mendengar nada kesal sang kekasih, Alan malah tertawa.